A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yulidasari. Kami akan menyampaikan materi tentang simple future tense. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kami telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah bahasa Inggris atau TOEFL ini dengan sungguh-sungguh atau dengan tepat waktu. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan kali ini, yaitu tentang simple future tense, yang di dalamnya terdapat pengertian simple future tense, fungsi atau kegunaan simple future tense, pola atau rumus kalimat simple future tense, dan contoh-contoh kalimat yang ada di dalam simple future tense. Baik, langsung saja kita saksikan atau kita dengarkan materi yang akan dijelaskan oleh kelompok 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau yang akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan juga. Bentuk tense ini merupakan salah satu tense paling dasar yang sering digunakan dalam penulisan maupun percakapan dalam bahasa Inggris. Penggunaan tense ini identik dengan kata will, shall, atau be going to. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Nabila. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi simple future tense. Fungsi yang pertama adalah untuk menyatakan hal yang akan dilakukan di masa depan atau dalam waktu yang dekat. Fungsi yang kedua adalah untuk membuat keputusan spontan saat berbicara. Fungsi yang ketiga adalah untuk melihat atau menyatakan keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Fungsi yang keempat adalah untuk prediksi masa mendatang atau merupakan perkiraan atau pendapat saja. Fungsi yang kelima adalah untuk pengandaian yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat atau di masa yang akan mendatang. Fungsi yang keenam adalah sebagai tawaran untuk melakukan sesuatu. Dan fungsi yang terakhir adalah untuk memohon kepada seseorang agar melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan rumus dari simple future tense. Kalimat verbal. Kalimat dalam bentuk verbal ini ada 3 contoh, yaitu positif, negatif, dan juga interrogatif. Yang pertama kita mulai dari yang positif dengan rumus subject plus will or shall plus verb 1 plus object plus adjective or noun or adjective. Kemudian rumus yang negatif itu adalah subject plus will or shall or not plus verb 1 plus object plus adjective or noun or adjective. Kemudian yang terakhir ada interrogatif dengan rumus will or shall plus subject plus verb 1 plus object plus adjective or noun or adjective. Kemudian diakhiri dengan simbol interrogatif atau kalimat atau tanda tanya. Example-nya itu seperti yang positif, I will make a cake tomorrow. Yang negatif, I will not make a cake tomorrow. Dan yang interrogatif, will you make a cake tomorrow?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ardiani akan menjelaskan rumus atau pola simple future tense pada kalimat nominal. Nah, berikut rumus dan polanya. Pada kalimat positif dengan pola rumus subject plus will or shall plus be plus object plus complement. Nah, complement di sini bisa adverb, noun, and adjective. Kemudian, kalimat negatifnya dengan pola rumus subject plus will or shall plus not plus be plus object plus complement gitu. Kemudian, kalimat negatifnya dengan pola rumus will or shall plus subject plus be plus object plus complement tanda tanya. Nah, kemudian dengan contoh kalimat positifnya dengan kalimat Rika will be a singer in my birthday party tomorrow gitu. Kemudian kalimat negatif Rika will not be a singer my birthday party tomorrow. Nah, kemudian kalimat interrogatifnya will she be a singer in my birthday party tomorrow? Nah, gitu. Cukup sekian, terima kasih. Halo, saya akan melanjutkan pembahasan dari simple future tense atau masa yang akan datang. Nah, saya akan memberikan contoh dari simple future tense. Ada beberapa keterangan waktu yang biasa menunjukkan masa yang akan datang. Biasanya seperti next week, minggu depan, next year, tahun depan, tomorrow, besok, dan kemudian tonight, nanti malam. Nah, keterangan waktu ini biasa digunakan oleh simple future tense. Kemudian kita masuk ke contoh kalimat dari simple future tense. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Biasanya simple future tense ini memakai shall atau will yang artinya akan. Nah, contoh yang pertama di kalimat positif, rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object. He will bring his family to Medan next week. Misalnya subjeknya he, kemudian will, kemudian ditambah bring, verb 1-nya bring, kemudian object sampai seterusnya next week atau keterangan waktu. Artinya dia akan membawa keluarganya ke Medan minggu depan. Nah, untuk contoh kalimat yang negatif, rumusnya subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Yang negatif ditambahkan not. He will not bring his family to Medan next week. Nah, kemudian yang interrogatif, rumusnya will plus subject plus verb 1 plus object. Will he bring his family to Medan next week? Tanda tanya, jangan lupa ditambahkan tanda tanya. Nah, jawabannya ini ada dua. Bisa yes, he will, bisa no, he won't. Won't artinya will not. Ya, begitu. Sekian penjelasan dari saya. Oke guys, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Dan kali ini kita akan memasuki sesi contoh-contoh kalimat nominal pada present continuous tense. Nah, untuk sesi yang pertama kita akan membahas contoh kalimat positif dari present continuous tense. Nah, di dalam kalimat positif ini terdapat rumus yaitu subject plus to be plus being and complement. Complement itu berupa adjective, noun, and adverb. Nah, untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada I'm being mad, she is being happy, the doll is being adorable. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kalimat positif present continuous tense. Lalu kita akan memasuki sesi yaitu contoh kalimat negatif dari present continuous tense. Nah, di dalam kalimat negatif ini terdapat rumus yaitu subject plus to be plus not plus being and complement. Nah, untuk contoh-contoh dari kalimat negatif ini adalah
It is not being brave anymore. You are not being more gentle. Their back is not being heavy. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kalimat negatifnya. Nah, untuk yang terakhir kita akan memasuki sesi kalimat tanya di dalam present continuous tense. Dalam kalimat tanya present continuous tense ini memiliki rumus yaitu to be plus subject plus being and plus complement. Nah, untuk contoh-contoh kalimatnya yaitu am I being so happy at present? Is she being polite with me? And is she being kind with me? Oke guys, itu saja contoh-contoh kalimat dari present continuous tense. Dan dengan ini berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya mewakili rekan-rekan tim sekalian, mohon maaf kepada para audiens jika terdapat kekurangan baik dari segi materi ataupun cara penyampaian. Thanks for watching and see you later.